Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Resep Keluarga. Hari ini aku mau bikin bolu tape choco cheese ya. Permintaan dari subscriber aku untuk yang manis-manis. Ini bisa jadi ide cemilanmu untuk akhir pekan ini. Stay tune ya. Aku mau bikin sambal lado tanak seafood. Requestan garam dulu udangnya. Berikut untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu tape. Ini aku gunakan 300 gram. Lalu ada mentega cair, aku gunakan 125 gram. Lalu tepung terigu 150. Telur 5 butir. Ini ukuran sedang ya teman-teman. Selanjutnya ini ada SP untuk pengembangnya. Dan aku gunakan 1 bungkus vanila bubuk yang kecil ya. Untuk gula aku gunakan 180 gram. Selanjutnya kita gunakan juga SKM ya, susu kental manis. Boleh teman-teman gunakan creamer yang lain. Langkah pertama, kita hancurkan terlebih dahulu tapenya. Teman-teman mohon diperhatikan ya, di tengah tape ini kan ada tulangnya, ini masih disingkirkan ya. Nah seperti ini. Lalu kita hancurkan kembali tapenya, sisa tapenya. Dan kita tambahkan 5 sendok SKM atau sesuai selera teman-teman. Jadi kalau suka manis boleh ditambahkan ya. Ini kita aduk ya, SKM-nya dan tape kita aduk rata. Langkah berikutnya teman-teman, kita cek dulu untuk kondisi telurnya. Di sini aku gunakan 5 butir telur ukuran sedang. Jadi kita akan cek satu persatu telurnya apakah ada kemungkinan busuk atau kemungkinan ada kotorannya. Jadi kita akan cek ya. Jadi seperti ini nih teman-teman, ini kan ada kotorannya. Jadi ini kita buang ya. Apabila salah satu telurnya busuk, jadi kita tidak perlu membuang semua adonannya ya teman-teman. Ini aku udah cek ya satu persatu, jadi tidak ada yang busuk, juga sudah tidak ada kotoran lagi di telurnya. Jadi aku di sini gunakan metode all in one ya. Jadi kecuali untuk tape dan menteganya, ini akan aku mixer semua ya. Selanjutnya teman-teman kita tambahkan di sini gula. Kita masukkan gula semuanya. Lalu kita masukkan tepung 150 gram. Nah, di sini aku tambahkan SP 1 munjung sendok teh. Lalu di sini aku gunakan 1 bungkus vanila kecil ya. Langkah selanjutnya teman-teman, pastinya kita akan mixer terlebih dahulu bahan yang telah kita masukkan tadi. Kita gunakan dari kecepatan paling rendah ke kecepatan paling maksimum di sini. Dalam mengocok adonan bolu, kita gunakan satu arah ya. Jadi kalau seandainya mulainya ke kanan, ya kita gunakan ke kanan terus ya. Jadi jangan dibolak-balik teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku gunakan waktu ya. Jadi waktunya kita gunakan cukup 5 menit dari awal mulai mixeran sampai nantinya akhir mixeran ya. Jadi coba kita cek ya setelah 5 menit seperti ini hasilnya.
Jadi seperti kental berjejak ya teman-teman, jangan terlalu lama untuk mixerannya. Langkah selanjutnya aku tambahkan setengah terlebih dahulu tapenya. Di sini kita mixer kembali. Kita cukup mixernya sebentar saja, sekitar 1 menit saja. Selanjutnya kita tambahkan sisa tape dan tentunya kita akan mixer kembali ya. Jadi teman-teman, aku ingat dulu pertama aku bikin kue itu benar-benar gagal. Gagalnya bukan karena rasanya ya, tapi karena bentuknya bantet. Jadi setelah aku cek-cek kembali, aku baca-baca lagi, aku tanya-tanya lagi sama tanteku juga, ternyata karena kelamaan dalam mixeran. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya, dalam mixeran jangan terlalu lama, nanti ininya kuenya akan turun gitu. Nah seperti ini ya, udah kental berjejak, dan ini kalau teman rasakan itu akan berat ya adonannya. Kita tambahkan di sini mentega. Mentega ini sudah aku cairkan terlebih dahulu. Jadi kita akan gunakan teknik aduk balik ya. Jadi diaduk satu arah dan kita balik. Jadi seperti ini ya kira-kira. Dan teman-teman, ini bisa kita jadikan untuk ide jualan. Karena dulu juga aku pernah jualan ya, jadi jualan bolu liburan kuliah, dan mendekati lebaran itu aku sempat sold sampai 50 loyang. Lumayan ya buat mahasiswa, nambah-nambah uang jajan, dan sempat juga beli handphone baru dengan modal oven tangkringan. Nah, teman-teman, di sini aku akan mengaduk balik dan videonya tidak akan aku potong, jadi teman-teman bisa perhatikan bagaimana teknik dalam mengaduk adonan mentega ya. Jadi sampai dasarnya kita akan cek apakah masih ada adonan yang belum tercampur rata. Teman-teman, di sini aku akan bagikan beberapa tips dalam mengolah atau memasak kue ya. Yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi suhu ruang ya, terutama telur. Jadi teman-teman jangan gunakan telur yang disimpan di dalam kulkas karena nantinya akan sulit mengembang. Selanjutnya dalam proses melelehkan menteganya, teman-teman ini tidak perlu menunggu lama sampai semua menteganya meleleh. Cukup nanti apabila sudah hampir mencair dan masih ada sebagian mentega yang belum cair, ini boleh langsung dimatikan saja kompornya. Dan tools yang kita gunakan dalam membuat kue semuanya juga harus kering ya dari air, jadi jangan ada air, minyak atau sisa mentega yang ada. Kemudian atur oven, temperatur oven, karena kita masing-masing memiliki oven yang berbeda, brand yang berbeda, jenis yang berbeda. Kita harus mengenal dulu ya kondisi oven kita masing-masing, dan panaskan oven sebelum adonannya dimasukkan. Nah teman-teman, setelah semua tercampur rata, kita akan masukkan ke cetakan. Sebelumnya cetakan ini sudah diberi mentega dan dilapisi tepung ya, jadi tidak lengket. Kita masukkan adonan semuanya sambil diaduk. Setelah semua adonan selesai dimasukkan, ini akan aku hentakkan sedikit ya, jadi apabila ada gelembung udara yang terperangkap jadi bisa keluar. Kemudian ini kita tambahkan toppingnya. Toppingnya aku gunakan choco chip dan cheese ya. Jadi jenis cheese yang aku gunakan adalah cheddar. Teman-teman boleh gunakan jenis yang lain untuk toppingnya, boleh menggunakan kismis ataupun tidak menggunakan topping. Ini sudah cukup enak ya teman-teman ya, jadi tidak
perlu khawatir apabila tidak memiliki topping tersebut ya. Selanjutnya ini oven sudah aku panaskan. Ini aku gunakan kira-kira di angka 50 menit waktunya. Suhunya 170 derajat untuk bawah dan 150 untuk atas ya, api atas. Nah, ini setelah adonan kita masukkan ke dalam oven. Dan ini untuk adonan setelah beberapa menit ya, sekitar 20 menitan di oven. Nah teman-teman, seperti inilah hasilnya untuk bolu tape choco cheese kita hari ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng dan tombol sukanya ya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.